Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Selamat pagi Pak Kepala Sekolah. Selamat pagi Pak Wayan, barangkali ada yang bisa saya bantu. Ya, begini Pak, untuk kali ini saya ingin meminta izin untuk melakukan aksi nyata berupa sosialisasi budaya positif yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak. Adapun sosialisasi ini saya tujukan untuk Dewan Guru dan untuk anak-anak di sekolah kita. Ya, kalau memang demikian, saya sebagai kepala sekolah di sekolah ini menyambut dengan baik apa yang menjadi program tugas Pak Wayan sebagai calon guru penggerak. Silakan Pak Wayan laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Mudah-mudahan tugas Pak Wayan bisa terselesaikan dengan baik. Nah, terkait dengan kegiatan yang Pak Wayan rencanakan, mungkin ada yang perlu saya tahu tentang bagaimana mekanisme pelaksanaan kegiatan ini. Silakan. Ya, untuk mekanisme untuk rekan sejawat atau Dewan Guru saya laksanakan secara daring Pak, melalui Google Meet. Dan untuk anak-anak saya sosialisasikan di waktu apel pagi dan di kelas. Ya, kalau memang demikian silakan saja Pak Wayan, silakan Pak Wayan merencanakan masalah waktu dan tempatnya Pak Wayan yang atur sendiri. Silakan. Iya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Selamat pagi, Om Swastiastu. Pada hari ini saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan menghadiri undangan saya melalui media Google Meet ini. Jadi adapun kesempatan ini saya akan menyampaikan budaya positif yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak. Ya, jadi terima kasih saya ucapkan atas kehadirannya. Baik Bapak Ibu, untuk mengefisienkan waktu, baiklah saya akan mencoba melaksanakan share screen. Ya, belum kelihatan ya. Belum, Pak. Ya, apakah sudah bisa terlihat Bapak Ibu? Iya, jadi Bapak Ibu, ini selamat datang di webinar implementasi budaya positif di SD Impres 2 Balinggi yang dibawakan oleh saya sendiri, Iwayan Sukanaya, CGP Angkatan 5 Kabupaten Parigi Mutong. Ya, budaya positif. Budaya positif yang ada di sekolah itu diantaranya disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan posisi kontrol serta segitiga restitusi. Lalu budaya positif, disiplin positif, dan nilai-nilai kebajikan. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah, yang diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol.
Disiplin dimaknai menjadi suatu yang harus dilakukan seseorang untuk mendapatkan kepatuhan sebagai bentuk kontrol diri, yaitu untuk belajar mengontrol diri agar mencapai suatu tujuan mulia. Nilai-nilai kebajikan. Di sini nilai-nilai kebajikan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Serta rasa hormat, integritas mandiri, empati, keingintahuan, percaya diri, dan komitmen. Motivasi, hukuman, dan penghargaan. Jadi di sini ada 3 motivasi perilaku manusia jikalau ia melakukan sesuatu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini sebuah motivasi. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, motivasi menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sedangkan hukuman adalah risiko yang didapat dari seseorang di bawah kontrol orang lain. Sedangkan penghargaan ini dapat memberikan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan budaya positif yang merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati bersama di dalam kelas. Kemudian langkah-langkah menyusun keyakinan kelas. Di sini ini sangat penting. Yang pertama, tanyakan pendapat murid tentang kelas impian seperti apa yang mereka harapkan. Kemudian minta mereka menuliskannya di kertas atau sticky note tentang harapan-harapan mereka. Setelah itu, setelah curah pendapat, ambil keputusan dari ide murid yang diubah menjadi kesepakatan kelas. Kemudian ditulis di dalam poster. Setelah tertulis dalam poster, kesepakatan kelas tersebut ditandatangani bersama sebagai bentuk persetujuan dari hal yang telah dibuat. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia itu mempunyai kebutuhan dasar. Yang pertama, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, penguasaan, dan kesenangan. Nah, di sini yang paling penting adalah 5 posisi kontrol dalam memecahkan permasalahan yang terjadi di sekolah. Di sini kita bisa mengambil peran sebagai penghukum. Artinya kita menghukum murid apabila murid melakukan tindakan yang kurang disiplin. Kemudian pembuat rasa bersalah. Di sini pembuat rasa bersalah mengharapkan murid, kalau ia merasa bersalah, maka tingkah lakunya akan berubah. Kemudian kita juga bisa mengambil posisi teman dalam menyelesaikan permasalahan, serta bisa mengambil posisi pemantau, dan yang paling penting adalah mengambil posisi manajer. Di sini, dalam posisi manajer, guru bersama murid berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahannya. Kemudian, kaitannya adalah segitiga restitusi. Ya, kemudian segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini pendapat Gosen 2004. Jadi dalam segitiga restitusi ada 3 tindakan. Yang pertama, menstabilkan identitas dengan pertanyaan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita memvalidasi tindakan murid yang salah dengan pertanyaan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Ini kita bisa tanyakan dengan pertanyaan, nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati atau kamu ingin menjadi orang seperti apa. Nah, jadi dalam segitiga restitusi ini mengharapkan penyelesaian kasus dari anak-anak sehingga anak-anak merasa diayomi, tidak merasa dipermalukan di depan teman-temannya. Nah, jadi Bapak Ibu, itu beberapa rangkaian budaya positif yang bisa kita terapkan di sekolah. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu telah mengikuti kegiatan webinar ini. Ya, mikrofonnya diaktifkan Pak Wayan. Mikrofonnya diaktifkan. Halo.
Halo, Pak Wayan, mikrofonnya diaktifkan. Ya. Oke, Bapak Ibu. Ya, karena Pak Wayan tidak bisa mengaktifkan mikrofon, jadi untuk memanfaatkan waktu, jadi kegiatan webinar pada hari ini, kalaupun masih tidak ada pertanyaan, mungkin bisa saya akhiri. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di akhir kata saya ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om. Buatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi.